Pemirsa, terkuaknya fakta terkait dengan anomali survei menambah daftar panjang kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Masyarakat berada dalam kondisi yang tidak bebas memilih. Bagaimana tanggapan perwakilan ketiga paslon dan konfirmasi dari lembaga survei Indopol terkait dengan hal ini. Dan berikut cuplikan dialog rekan Herjuno Syaputra bersama dengan ketiga perwakilan paslon dan Direktur Eksekutif Indopol. Ya, Mas. Pertama saya ingin sampaikan begini, survei Indopol ini ada dua kali ya. Baik. Pertama adalah survei tingkat provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Itu di awal Januari. Tidak berselang lama itu kita melakukan survei nasional. Nah, responden di survei provinsi itu 1.200 masing-masing provinsi, jadi lebih memotret kota kabupaten. Kemudian survei nasional itu di 38 provinsi dengan jumlah responden 1.240, di mana kota kabupatennya itu random. Jadi itu saya ingin membedakan itu dulu. Nah, ternyata di survei yang kami lakukan awal Januari, yaitu provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, itu di lapangan kita menemukan survei itu ada penolakan gitu oleh tingkat kelurahan, kemudian RT, bahkan responden KK gitu ya. Semuanya hampir sama narasinya, bahwa mereka takut dipetakan pilihan politiknya begitu. Karena ada satu, misalkan contoh di Kabupaten Lamongan itu, dia menyebutkan bahwa kami trauma karena pada saat pilkada di 2020 kalau nggak salah itu PKH kami dicabut karena tidak sesuai dengan pilihan politik pemenang saat itu. Nah, trauma-trauma seperti ini mereka hampir secara keseluruhan menyatakan bahwa takut persoalan politik pilpres ini ada hubungannya dengan pencabutan bansos. Meskipun ada beberapa kendala yang biasa kami temukan, yaitu masalah administrasi, kemudian kelengkapan dokumen dan sebagainya. Tapi umumnya di 1 bulan terakhir ini berbeda dengan 2 bulan terakhir gitu ya, bahwa ada penolakan khususnya tingkat kelurahan. Kira-kira begitu, Mas. Oke, makanya baik. itu kesimpulan di survei nasional kami di pertengahan Januari itu tidak kami rilis karena patut diduga ada anomali perilaku pemilih. Tentu yang pertama yang menjadi catatan kita, barangkali memang ada satu proses intimidasi yang terstruktur, sistematis terjadi ya, sehingga para lurah, para kepala desa itu karena mengalami pengarahan politik tertentu, maka mereka tentu nggak mau ya daerahnya itu terpetakan secara politik kemana pilihannya. Yang kedua adalah tidak maunya masyarakat di survei itu juga, itu menurut saya adalah bentuk perlawanan masyarakat yang nantinya bisa memberikan kejutan di 14 Februari ya. Kejutannya itu tentu bukan 1 putaran, kejutannya itu adalah 2 putaran, dan menurut saya ini mengkonfirmasi bahwa validasi survei dari lembaga-lembaga sebelumnya yang mempublikasi surveinya yang menyatakan satu paslon tinggi sendiri, yang lain jauh ya, hampir 2 kali lipat ketinggalan. Dan saya kira survei Litbang Kompas yang terakhir menunjukkan anomali seperti temuan Indopol itu. Kelihatan betul bahwa di survei Kompas Desember itu kan desentralisasinya tinggi sekali ya. Dan saya melihat bahwa kok beda sendiri nih survei Kompas dengan survei lembaga lain, misalnya SC ya, Poltreking. Ada rencana atau ada mulai ya dibuat bantuan-bantuan itu dengan stempel-stempel 02 ya. Dan itu dengan survei Indopol ini memperkuat tesis itu, bahwa sekarang telah terjadi yang disebut sebagai politik gentong babi. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu namanya pork barrel. Politik gentong babi itu, dalam dunia akademis itu biasa namanya pork barrel. Ya, politik. Jadi menyogok rakyat dengan iming-iming bansos dan lain-lain itu untuk dikonversi jadi suara. Itu di negara maju, di Amerika, di Eropa, itu udah ratusan tahun lalu dianggap sebagai penindasan terhadap kemanusiaan.